kita langsung pada pembicara pertama kita. Bukan orang Minang saja, orang se-Indonesia juga tahu, malahan untuk ASEAN. Nama beliau ini sudah luar biasa, Bapak Arwin Rashid, MA, MBA ya. Beliau ini adalah seorang banker yang profesional, dilahirkan di lembaga pendidikannya banker yaitu Citibank ya. Dan beliau juga menjadi direktur dari Bank Niaga, kemudian menjadi wakil direktur utama dari salah satu bank terbesar Indonesia ya, BUMN kita. Dan kemudian berpindah kepada direktur utama Telkom, kemudian menjadi salah satu banker yang sangat disegani di kawasan ASEAN, yaitu menjadi direktur CIMB Niaga. Banyak sekali pengalaman beliau. Untuk itu mari kita dengar bagaimana beliau menjalani lika-liku hidupnya dan apa yang bisa dipelajari dari perjalanan beliau ini. Kepada Bapak Arwin Rashid, MA, MBA, kami persilakan. Silakan Pak Arwin. Baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terutama kepada Profesor Fazli Jalal, terima kasih nih menjadi pandu acara moderator, dan juga kepada Bung Burmalis Ilyas, teman kita, sukses ya menyelenggarakan acara ini. Saya melihat ini suatu kesempatan bagus sekali nih, di mana melalui acara ini kita bisa bangun silaturahmi di antara kita, orang-orang Minang, dan juga teman-teman peserta yang hadir dalam acara ini. Saya juga mau say hello kepada beberapa narasumber, ada yang saya kenal baik, antara lain ada rekan saya waktu saya di Telkom, Bung Honesty ya. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Arwin, sehat Pak Arwin. Ya, sukses ya, Anda memimpin apa kalau nggak salah Bio Farma ya? Iya Pak Arwin, siap Pak Arwin. Ya, sukses ya. Dan juga ada juga yang muda di sini, Andari. Kalau Andari ini selain sahabat anak saya, juga papanya sahabat baik saya. Jadi bagus sekali nih narasumber yang dipilih. Dan papanya Andari juga hadir bersama kita nih Pak Arwin. Oh ya, saya nggak tahu. Jadi saya juga menyapa my brother Irman Gusman. Iya. Jadi, adapun waktu diberikan kepada saya, kurang lebih saya disampaikan oleh sahabat saya, Bung Burmalis, ya kurang lebih 1 jam. Jadi, saya akan bagi dalam 2 bagian saja. Satu bagian kurang lebih 20 menit, saya akan cerita sedikit banyak mengenai saya sendiri, dan sisa waktunya mungkin akan lebih menarik kita pakai buat ini, diskusi, tanya-jawab ya. Jadi beberapa hal dari saya mau saya sampaikan buat semua teman-teman peserta webinar ini. Pertama, betul, saya ini adalah orang Minang, tapi saya tidak lahir di Minangkabau. Saya itu lahirnya di Roma, Italia. Kurang lebih ya 64 tahun yang lalu, jadi baru bulan Januari yang lalu saya ini merayakan ulang tahun yang ke-64. Kemudian setelah lahir di Roma, saya ini tumbuh dan besar di negeri orang. Jadi dari Roma sampai umur berapa, 2 tahun ya pindah ke Swiss, dari Swiss ke Singapura, kemudian baru di tahun 69 masuk ke tanah air. Nah ini ada yang menarik nih yang saya mau cerita di sini. Saya ini bisa bahasa Minang, Ambo bisa bicara bahasa Minang. Kenapa saya mau cerita ini? Karena waktu itu saya mengira bahasa Minang itu adalah bahasa nasional Indonesia. Jadi kalau saya boleh cerita, waktu kita kembali tahun 69 ke Indonesia, saya itu bicara bahasa Minang ke ini waktu saya mau naik beca gitu. Terus dia nggak ngerti saya. Saya cerita ke ibu saya bilang, Mami ini kok nggak ngerti. Ibu bilang ini bahasanya beda, mirip tapi beda. Jadi di rumah itu kita ini diajak sama orang tua selalu bicara bahasa Minang, tapi bahasa kita itu Inggris dan Perancis. Jadi satu bisanya waktu kecil itu bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Minang. Jadi bahasa nasional kita ini baru saya bisa menguasai sejak saya mulai berada di Indonesia. Orang tua saya itu berarti Minang Tulen ya.
karena ayah lahir di Pariaman, ibu lahir di Bukit Tinggi. Dan walaupun saya ini besarnya nggak pernah di Minang, tapi saya mau cerita di sini ada berapa nilai-nilai budaya Minang yang saya ingat yang disampaikan oleh orang tua saya. Satu yang saya nggak lupa, ada 3 yang mau share di sini. Waktu ini istilahnya begini, di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Jadi berarti dimanapun kita berada, we do our best. Ini cocok sekali ya dengan budaya Minang yang kita tahu semuanya bahwa banyak sekali orang Minang melakukan merantau di mana-mana. Jadi dimanapun kita berada, we do our best kan. Yang kedua yang saya mau share di sini, beraja kanan manang, mancontoh kanan sudah. Saya rasa ini juga cocok sekali ini. Kalau kita lihat orang sukses ya, coba kita belajar dari dia kenapa dia sukses. Kadang-kadang saya prihatin ya di Indonesia ini kadang-kadang ya kalau kita suka dengar banyak orang itu suka sirik ya atau iri melihat orang sukses. Kalau di Amerika, di Eropa ya kalau kita lihat ada pengacara sukses, ada pengusaha sukses, kita coba belajar apa sepak terjangnya dia sampai dia menjadi sukses. Kadang-kadang di kita di sini, oh pantas dia sukses, bapaknya kan ini yang narik dia. Oh pantas dia sukses, dia kan jago melobi, jago dekat-dekat dengan petinggi ini, petinggi itu, partai ini, partai itu. Jadi lihatnya itu selalu dari segi agak-agak miring begitu. Padahal ada nilai bahasa Minang, beraja kena manang. Jadi orang yang winner itu berhasil, kita belajar dari dia. Dengan open mind, dengan positive thinking begitu. Dan mencontoh kanan sudah. Itu berarti bahwa tidak hanya dari orang sukses kita bisa belajar, itu pun bisa belajar dari orang-orang yang belum berhasil. Bukankah kegagalan atau yang tidak berhasil itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang bisa kita pakai, moga-moga nggak terulang pada diri kita juga begitu. Jadi oleh karena itulah saya rasa ini suatu nilai yang saya rasa sangat relevan sampai hari ini juga. Dan kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya masyarakat Minang ini sebenarnya adalah masyarakat yang demokratis. Dan ada nilai Minang juga yang kita semuanya suka dengar, sayu sakato, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Itu kan berarti bahwa kita lebih ke apa tuh ya, istilahnya itu egalitarian ya, bukan feodalisme begitu. Ini pun kebawa sama saya dimanapun saya berada sampai sekarang juga di kantor ya, kita menghargai semua pihak. Sama bos kita hormat, segan, tapi kita nggak takut. Kita nggak takut menyampaikan pendapat, kita juga nggak sungkan untuk berdebat, tapi berdebat tentu dalam norma-norma yang saling menghormati. Saya juga tahu bahwa di dalam alam kita ini, kalau kita berdebat sama bos, kalau cara kita itu nggak pandai, ya itu juga bisa mempengaruhi karir kita kan. Tapi tetap nilainya itu relevan kok. Kita tetap harus keluarkan pendapat kita, tapi dengan dalam suatu suasana yang saling menghormati, saling menghargai begitu. Jadi pada intinya, saya ini sangat bersyukur, saya ini adalah orang Minang, walaupun saya nggak pernah besar di Minang, saya bukan lahir di Minang, tapi saya meyakinkan sahabat-sahabat saya di dalam ajang pertemuan ini bahwa orang tua saya itu Minang Tulen, bahasa yang saya pelajari itu bahasa Minang, baru bahasa Indonesia, selain bahasa Inggris dan Perancis. Perancis saya udah banyak lupa sekarang. Dan pada intinya ya, semoga ke depan ya melalui acara ini kita bisa terus bangun silaturahmi. Saya rasa itu saja background dari saya, karena saya juga justru mengharapkan ya melalui diskusi, tanya jawab ya, kita bisa makin banyak kesempatan yang bisa kita berikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kesempatan ini. Pak Arwin, ya sambil menunggu yang lain dulu Pak Arwin. Pak Arwin kan menjalani ya dari di mana dulu orang sangat kaku dengan standarisasi, sangat kaku dengan sertifikasi, linearitas. Sekarang dengan VUCA ini kan berubah total nih Pak Arwin. Nah, gimana untuk calon-calon profesional dan CEO muda menyikapi ketidakpastian di depan, tapi kita tadi
Baraja Kanan Manang, mencontoh Kanan Manang, Baraja Kanan Sudah. Itu gimana caranya dari pengalaman hidup Pak Arwin dan visi melihat tantangan ke depan, Pak Arwin? Prof, kalau saya bisa share ya, saya mau menyampaikan begini. Sedikit saya tarik ke belakang dulu. Saya pernah baca satu buku yang menarik ya. Mengapa ada bangsa yang lebih maju dari bangsa yang lain? Dan itu sudah terbukti. Itu bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena musimnya begitu, bukan sama sekali. Tapi adalah cara mereka berpikir dan cara mereka bekerja. Itu melekat dengan budaya itu. Dan salah satu ciri khasnya dari bangsa itu, mereka itu terbuka menerima masukan-masukan dari luar. Walaupun itu bisa bertentangan dengan apa yang mereka yakinin sampai mendapat informasi baru itu. Jadi di sini ya, saya mengajak semua eksekutif muda untuk selalu open-minded. Salah satu konsultan terkenal dunia yang namanya McKinsey, dia melontarkan kata-kata yang terkenal, kalau boleh saya sampaikan, adalah gini, you do not know what you don't know. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Intinya begini, kita bisa misalnya bahasa Jepang, tapi kita nggak tahu bahasa India. Kita bisa main golf, tapi kita nggak bisa misalnya naik tebing. Tapi kita nggak tahu apa yang kita tidak tahu. Itu membuat kita itu untuk lebih open-minded, untuk lebih bersedia menerima masukan dari luar, dan juga jangan terlalu yakin dengan pikiran kita sendiri, karena bisa jadi kita salah. Pikiran kita itu sering berubah-berubah dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan zaman begitu. Sejarah telah menunjukkan juga banyak orang-orang pintar zaman dulu karena gagasan dia itu sampai masuk penjara kan, karena gagasannya itu nggak diterima oleh masyarakat setempat. Jadi Prof, di situ saya punya prinsip selalu bersedia mendengar, bersedia meninjau hal-hal yang baru. Kita nggak boleh kaku sama sekali. Apalagi kalau kita menjabat sebagai direksi atau dirut, kalau kita nomor satu di perusahaan, itu sama sekali tidak berarti bahwa kita ini adalah orang yang paling pintar. Bukan. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab. Itu artinya dirut. Yang paling bertanggung jawab, bukan yang paling pintar. Bukan yang paling tahu. Jadi karena kita yang paling bertanggung jawab, seyogyanya ya kita ini harus membuka diri untuk menerima masukan dari orang, menerima ide dari orang, bahkan menerima kritik dari orang juga. Demikian, Prof. Baik, satu lagi Pak Arwin, sekarang ini kan banyak harapan dari daerah ya. Sumatera Barat kan kalau kita lihat alamnya memang indah, tapi sempit ya. Sumber daya yang ada tidak terlalu banyak. Pertambangan kita bolehkan terbatas. Pertanian juga bertumbuh pada tanaman pangan yang nilai tukarnya juga lebih rendah. Jadi ya makin lama terjadi pemiskinan diam-diam ya. Sementara untuk berusaha di bidang-bidang lain memerlukan inovasi, jaringan, teknologi, dan juga kecanggihan daripada manajemen dan kemampuan entrepreneurial. Apa saran Pak Arwin kepada gubernur baru kita dan masyarakat yang berjuang di Minang ataupun ingin membantu Minang dari rantau, Pak Arwin? Terima kasih, Prof. Kalau saya lihatnya secara luar kasat mata aja, secara spontan ya, secara umum dulu. Kalau kita memajukan di mana kita itu berkiprah, kita harus mendalami dulu di mana letaknya kelebihan kita. Apa yang merupakan kelebihan kita? Apakah Minangkabau itu bisa menawarkan kelebihan dalam hal pemandangan yang indah? Berarti itu adalah wisata. Apakah saya ingat dulu di daerah Minangkabau itu ada banyak tambang batubara. Kalau masih berarti kita juga bisa masuk ke komoditi. Saya ingat dulu Minangkabau itu juga ada banyak sekali menghasilkan beras. Apakah masih demikian? Jadi pertama kita harus tahu dulu kekuatan kita itu adanya di mana. Dan dari kekuatan yang kita mencermati itu, kita pilih mana-mana yang mau kita kembangkan lebih lanjut. Nah, di situ butuh strategic planning.
Dan kalau kita lakukan strategic planning ya, kita nggak bicara 5 tahun, kita harus bicara 10 bahkan 15 tahun ke depan. Jadi harus diawali dulu dengan pemahaman kondisi kita, kemudian kita harus punya yang jelas ke depannya itu kita maunya seperti apa, kemudian harus ada kemampuan eksekusi. Kemampuan eksekusi itu berarti kita harus mampu ya memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang kompeten untuk bisa ya menjalankan ya planning itu, dan juga harus dibarengi juga dengan norma-norma eksekusi yang kita kenal kalau istilah populer sekarang ini good corporate governance. Apakah itu masalah transparansi, masalah accountability, masalah responsibility, itu tuh semua dibarengin. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah begitu. Tinggal kita itu pilih dan berani melaksanakannya, dan konsisten melaksanakannya, dan harus berkelanjutan. Jangan diubah-ubah begitu. Memang betul periode petinggi di daerah itu 5 tahun, tapi kalau kita itu memang niat kita membangun negeri, kita nggak bicara 5 tahun kan. Kita kan bicara 15 tahun, 20 tahun. Jadi visi itu penting sekali, Prof. Iya. Sekian buat teman-teman di sana. Baik, terima kasih. Nanti Pak Arwin kita masih menunggu nih chatting berikut. Kita kembali sebentar ke Pak Arwin dulu sebelum beliau meninggalkan. Mungkin ada kata-kata pesan terakhir dari Pak Arwin ya. Dan juga kalau Pak Honesti masih mau memberikan tambahan, silakan sebelum kita lanjutkan. Kami silakan dulu ke Pak Arwin. Baik, Prof. Terima kasih nih. Sangat menarik nih mendengar dari teman-teman para narasumber. Izinkanlah saya menyampaikan 2 hal saja yang berkaitan dengan berkarya ya. Satu tadi ya, terima kasih kepada teman saya dulu di Telkom, Bung Honesti, yang cerita mengenai follower and leader. Betul, to be a good leader, you must be a good follower. Kemudian yang saya juga mau share di sini, sebagai follower ya begini, jangan kita merasa istilah yang tepat ya, merasa nggak nyaman kalau kita punya atasan yang bagaimana begitu. Kalau atasan kita tuh pintar, kita belajar dari dia. Kalau atasan kita kurang pintar, kita justru bantu dia. Intinya kita menjadi anak buah yang diandalkan. Kadang-kadang saya prihatin melihat ya berapa anak buah yang memang hobi gitu ingin menantang atasannya berdebat karena dia memang lebih pintar, tapi nggak di situ poinnya. Kita harus bangun tim yang sinergi, saling bahu-membahu menuju kemenangan bersama. Dan atasan kita itu kan dia diangkat bukan karena perusahaan itu milik dia, dia diangkat oleh atasan yang lain begitu, yang percaya bahwa dia adalah orang yang tepat. Oleh karena itu, kalau kita menjadi pegawai perusahaan, kita harus menghargai tatanan demikian. Jadi if you have a good boss, learn from him. If you have a not so good boss, help him supaya Anda menjadi orang yang dapat diandalkan. Itu yang poin pertama yang saya mau share, Prof. Yang kedua dan yang terakhir begini. Sebenarnya ini ajaran dari almarhum orang tua saya. Dimanapun kita berada, janganlah kita kejar jabatan, kejarlah prestasi. Kalau kita kejar prestasi, nggak ada habis-habisnya itu. Nggak ada habis-habisnya. Kalau kita kejar jabatan, seringkali kita ini bisa salah kompas. Kita jadi beban, harus melobi, jadi harus tahu siapa yang orang yang kita dekatin. Kita nggak berani menyampaikan pendapat, takut nanti kita dianggap bukan kubunya dia. Akhirnya kita nih bukan jadi jati diri kita yang sebenarnya. Just be yourself, kejarlah prestasi dimanapun kita berada. Jadi itu 2 pesan yang mau saya sampaikan, terutama buat yang muda-muda di dalam forum ini. Dan akhir kata terima kasih nih kepada Profesor Fazli dan teman saya nih, Bro Malias. Saya diundang dalam acara ini dan sukses buat kita semuanya membangun silaturahmi di antara kita. Ya, sama-sama Kana. Siap. Terima kasih banyak Pak Rin. Ini mutiara-mutiara aja yang keluar ini ya, dan didengar oleh 325 orang nih peserta. Saya lihat juga Pak Abe Susanto pun ya,
The Guru dari Jakarta Consulting Group hadir bersama kita ini. Nanti kita minta sedikit pandangan dari Pak Abis Santo nanti ya.